Ya, selamat malam juga untuk Pak Heri. Ini saya hari ini bersyukur ya diberi kesempatan untuk membagikan apa yang saya coba gali dan apa yang sudah saya coba pelajari selama kurun waktu ini. Kitab Obaja ini kalau menurut saya first impression ya atau impresi pertama, kesan pertama kalau baca itu eh, adalah kitab yang paling pendek ya kalau saya nggak salah di Alkitab. Kitab yang paling pendek cuma satu pasal. Tapi setelah saya gali 16 ayat ini, ya saya cuma bisa bilang kalau katanya itu, kalau kata orang Inggris, don't judge the book by its cover. Jadi kayak jangan dilihat dari kesan depannya doang gitu, jangan lihat dari sampulnya aja. Ternyata isinya cukup kompleks kalau menurut saya dan kaya akan nilai sejarah khususnya ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang suka mempelajari sejarah, artefak, fakta-fakta, geografi, dan hal-hal yang sekaitan dengan itu, mungkin akan lebih menikmati dalam menggali kitab ini. Itu. Lalu, pertama-tama saya dapat itu dari sini kita bisa lihat Obaja ini kan disebutkan kalau nggak salah 13 kali di Perjanjian Lama. Kata obat Yahu, obat Yahu ini artinya apa? Pelayan Tuhan. Yahunya Yahweh. Obat Yahu berarti artinya pelayan Tuhan atau penyembah Tuhan. Saya lihat di beberapa kitab sudah disebutkan ya nama Obaja ini. Mulai ada dari raja-raja, ada dari Tawari, ada bahkan di Nehemia juga gitu. Sehingga banyak penafsir, banyak scholars itu mereka berdebat Obaja manakah yang menulis kitab Obaja ini gitu. Jadi saya tadi sampai gali juga, sempat saya ada diskusi dengan Pak Heri juga barusan beberapa jam lalu. Ya kita coba menginvestigasi ya gitu. Tapi masih menurut saya abu-abu ya, karena tidak dispesifikasikan siapa yang menulis kitab Obaja ini, tetapi saya yakin itu adalah satu dari 13 nama yang disebutkan di pasal-pasal atau kitab-kitab yang lainnya lah gitu. Lalu kalau dilihat lagi Obaja ini dia juga unik ya kalau saya lihat karena nubuatnya lebih tentang penghakiman atas Edom. Kalau dibandingkan dengan nabi-nabi lain kan lebih banyak memperingatkan Israel atau menegur umat Israel yang tegar tengkuk gitu kan. Tapi tadi saya lihat paralelnya dengan kitab Yeremia ya. Yeremia pasal 49 ayat 7 sampai 22, perikopnya judulnya mengenai Edom. Saya narik itu ada banyak paralel yang kurang lebih isinya sama dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Obaja di pasal ini gitu. Meskipun di Yeremia menurut saya pribadi mungkin lebih detail ya nubuatannya gitu. Tapi garis besarnya sama lah. Lalu saya juga ingat Nabi Yunus ya, Yunus, Nahum itu juga kurang lebih sama ketika mereka kitabnya di Alkitab itu juga lebih berfokus untuk menegur bangsa Niniwe yang belum bertobat pada zaman mereka itu. Jadi menurut saya ini cukup menarik gitu dibandingkan nabi-nabi lain yang notabene berbicara pada Israel, Obaja lebih berbicara pada orang Edom. Untuk identitas Obaja sendiri, saya coba menggali ada beberapa tradisi Talmud atau tradisi gereja yang mengatakan kalau Obaja ini bahkan katanya adalah orang Edom. Tetapi orang Edom yang membelot, orang Edom yang dalam tanda kutip berubah haluan menjadi orang Yahudi. Tetapi ya kembali lagi itu tradisi, jadi saya ibaratnya take it with a grain of salt, alias saya tidak terlalu 100% telak mutlak saya ambil, cuma menjadikan kayak food for thought atau pemikiran saja begitu. Lalu Obaja juga disebutkan dari yang Obaja yang Ahab ya, kalau nggak salah saya ingat, itu adalah seorang yang kaya, lalu dia banyak menyembunyikan nabi-nabi yang dipersekusi oleh Raja Ahab pada zaman Raja Ahab itu. Tetapi karena dia banyak mengeluarkan uang, sepertinya untuk merawat nabi-nabi tersebut, jadinya dia sempat meminjam uang ke beberapa orang di sekitarnya. Itu saya pernah baca kalau nggak salah di Raja-Raja ya ceritanya. Lalu sekian dari Obaja, saya lihat tadi disebutkan Edom ini, saya coba gali, Edom itu yang saya dapat arti katanya merah
dari kata Adom. Adom itu muncul di kitab Kejadian pada waktu Esau melihat Yakub membuat, kalau di bahasa Indonesia, sup kacang merah ya, kalau nggak salah. Coba saya lihat di Kejadian 25 ayat yang ke 30, ya, ayat 20, Kejadian 25 ayat 30. Dibilangnya kan, berilah kiranya aku hidup sedikit dari yang merah-merah itu. Kalau saya lihat di bahasa aslinya itu Adom. Jadi sesuai ya dengan apa yang saya gali, yaitu kata Edom ini itu merujuk kepada Esau yang merupakan nenek moyang dari semua orang Edom, yang kalau di bahasa aslinya disebutkan Adom, Adom atau merah. Dan disebutkan juga di Kejadian 25 ayat yang ke berapa tadi ya? Yang ke 25. Kejadian 25 ayat 25 disebutkan juga warnanya merah. Tetapi merah yang dipakai di ayat 25 yang tentang bulu-bulu Esau dengan merah yang dipakai untuk sop yang dibuat Daud itu berbeda kata. Kalau yang di ayat 25 itu Admoni. Admoni. Kalau yang ayat 30 itu Adom. Tapi kurang lebih kalau saya bilang sama aja, karena artinya merah juga. Gitu kan, merujuk kepada Adom lalu menjadi Edom. Lalu tadi sempat saya coba gali juga, Edom ini kira-kira sekarang itu di mana sih kalau misalnya masih ada. Dan ternyata setelah dibaca ke bawah, memang Tuhan sudah menubuatkan untuk memunahkan Edom ya. Jadi secara teknis, Edom itu sebenarnya sudah tidak eksis lagi di zaman sekarang. Karena berdasarkan bukti-bukti sejarah, berdasarkan firman Tuhan juga yang saya lihat, Edom itu sudah musnah diperkirakan sebenarnya tahun 125 sebelum Masehi. Tetapi ada Yosefus, sejarawan dari Romawi, mencatatkan kalau di tahun 70 masih ada dokumen tulisan mengenai orang-orang Edom, tetapi namanya sudah bukan Edom. Edom itu sendiri kan dari bahasa Ibrani. Di bahasa Edom dibilang Edam. Tetapi pada tahun 70 itu Yosefus sudah tulis namanya jadinya Idumea. Idumea itu bahasa Latin dan bahasa Yunani, dari bahasa Yunani juga Idumaya, itu ada pergantian nama di situ. Dan setelah saya gali lagi, ternyata memang Edom ini banyak berperang. Pertama-tama sudah pasti melawan Israel ya. Dari ceritanya kita tahu bagaimana Esau dan Yakub bertengkar karena hak sulungannya Esau dirampas. Dan itu sendiri juga sebenarnya di Kejadian 25 Tuhan sudah nubuatkan kalau Yakub akan jadi tuan daripada Esau. Lalu dari situ kita tahu di mana akhirnya Yakub kabur, Esau mengejar sampai ingin membunuh, sempat damai, berpeluk-pelukan, tetapi kenyataannya turunan Esau atau bangsa Edom tetap saja perang sama Israel. Kalau dilihat di Keluaran, di banyak kitab disebutkan kalau Edom itu berperang dengan Israel. Jadi dari sini yang saya dapat adalah begini, seharusnya sebagai saudara seiman, kakak beradik minimal itu harusnya saling menyayangi, harusnya saling menjaga, saling mengayomi, saling menjadi teladan satu sama lain. Dan kalau ada salah ya saya pribadi juga harusnya mengikuti teladan Tuhan Yesus, mengampuni, memaafkan, memaklumi jika mungkin ada yang saya tidak pahami dari adik saya misalnya. Tetapi ya kenyataannya permusuhan ini berjalan hingga ratusan bahkan ribuan tahun bangsa Edom dan bangsa Israel ini, dimulai dari nenek moyang yaitu Esau dan Yakub. Lalu saya lihat juga di sini di beberapa ayat sendiri itu ada beberapa frase atau beberapa kata yang menurut saya cukup interesting, cukup menarik ya, karena kata-kata yang dipakai itu tidak muncul di bagian-bagian lain di Perjanjian Lama, minimal di Perjanjian Lama tidak ada di bagian lain. Misalnya di Obadja 1 ayat 7 itu kan ada di situ tulisannya, siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Nah, kata jerat ini kan kalau di bahasa aslinya saya lihat namanya mazor. Mazor ini cuma muncul di sini doang, di ayat ini saja, tidak ada di kitab-kitab lain. Dan tadi saya coba cari maknanya, memang ada yang bilang jerat,
kalau di kalau di terjemahan bahasa Mandarin sama Inggris saya bandingkan, jaring artinya, tetapi bisa juga artinya tuh ambush. Ambush itu artinya kayak suatu sergapan gitu loh. Jadi yang saya dapat dari ayat ini itu, saya ingat dari zaman dulu kerajaan-kerajaan manusia itu yang namanya sekutu, yang namanya pertemanan itu tidak abadi. Kalau mungkin Bapak Ibu teman-teman semua mungkin kalau tahu ya, tiga kerajaan tuh bahasa di China, Samkok kalau pernah dengar, Sanko, tiga kerajaan itu sama kayak gini juga. Jadi ibaratnya kerajaan Shu sama kerajaan Wu itu dua kerajaan yang harusnya bersatu lawan kerajaan Wei, misalnya seperti itu. Tetapi Wu itu menusuk Shu dari belakang. Kalau mungkin Bapak Ibu kurang familiar, bisa dilihat juga di Perang Dunia Kedua misalnya. Bagaimana dulu itu sebelum Rusia bergabung sama Sekutu, dia sempat Joseph Stalin, presidennya, sempat bergabung dengan Hitler untuk menyerang Polandia tahun 1939. Tetapi Hitler punya agenda tersembunyi, yaitu Hitler ingin menguasai Rusia. Jadi yang awalnya Sekutu menyerang Polandia, ternyata habis Polandia jatuh, kan Perang Dunia II meletus tuh. Hitler malah serang Stalin gitu loh. Jadi ditusuk dari belakang Stalinnya gitu. Jadi yang saya dapat adalah ya pengkhianatan ini itu terjadi dari dulu sampai sekarang, saya rasa nggak habis-habis gitu loh. Yang saya dapat adalah ya kalau kita bersahabat di dalam Tuhan, harusnya tidak terjadi seperti ini. Karena ini sesuatu yang amat sangat duniawi, sesuatu yang amat sangat dalam tanda kutip normal menurut orang sekuler. Ya cuma ya itu, saya sebagai orang Kristen seharusnya tidak seperti itu. Yang namanya teman ya teman, yang namanya musuh ya musuh. Tidak boleh ada istilah musuh dalam selimut, backstabbing, ambush misalnya gitu, atau siasat-siasat yang tidak baik dalam pertemanan gitu. Jadi tidak boleh ada istilah juga friends with benefit, misalnya ada orang bilang, atau fair weather friend, jadi teman yang cuma mau pas enaknya doang gitu kan. Saya jadi teringat gitu, karena fenomena zaman sekarang itu di teman-teman seumuran saya maupun di bawah saya, banyak sekali orang kayak gitu. Giliran temennya lagi banyak duit atau lagi banyak rezeki atau apa gitu, barulah teman-temannya ngumpul sama dia. Kalau teman lagi susah ya pura-pura nggak kenal gitu kan. Nah itu sesuatu yang nggak baik ya gitu loh. Lalu saya juga lihat di beberapa ayat di sini kan dibilangnya di bagaimana Edom itu akan menjadi bangsa yang paling kecil di ayat kedua. Lalu di ayat ketiga, keangkuhan hatimu telah memberdayakan engkau, yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi. Nah, dari ayat ini saya dapat yang pertama adalah dosa manusia yang pertama, setahu saya, kalau saya lihat di Alkitab, itu adalah ketika manusia jatuh dalam tipu muslihatnya si ular, si iblis, dengan motif manusia itu ingin sama seperti Allah. Keangkuhan, pride, lagi-lagi. Itu menurut saya adalah dosa manusia yang paling pertama kali dilakukan, dan sampai sekarang menurut saya adalah paling mudah dilakukan. Bagaimana saya kadang kalau lihat orang lain gitu yang mungkin tidak sekitar saya, atau mungkin yang tidak ekonominya sebaik saya, itu kadang-kadang suka kepikir kayak, wah, gue lebih hebat daripada dia. Gitu. Itu susah ya, kayak saya tahu itu seharusnya tidak terpikir seperti itu, tetapi sometimes you just can't help it gitu loh. Kadang tuh itulah naturnya manusia, kalau menurut saya itu natur kita, karena kita berdosa. Saya juga orang manusia yang berdosa, jadi kadang pikiran itu amat sangat rawan untuk berpikir sesuatu yang mengandung superiority kompleks, sesuatu yang mengandung kata nurani yang mengatakan, oh aku lebih baik dari dia. Itu satu kalimat, I am better than her, I am better than them. Aku lebih baik dari mereka, aku lebih beruntung, pokoknya aku lebih bla 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 dari orang lain. Nah itu menurut saya jadi pembelajaran ya, bagaimana dari zaman Adam Hawa tadi turun-temurun, bagaimana kesombongan itu amat sangat rentan terjadi. Bahkan sampai detik ini, bahkan sampai saya ngomong sekarang pun gitu kan, ada kadang tuh satu urge atau satu hasrat untuk, wah jangan menonjolkan lah, jangan sombong lah, jangan membrek atau
memamerkan kepintaranmu atau apapun yang kamu punya itu. Lalu di sini sebutkan liang-liang batu. Ini saya coba gali. Liang batu itu pas saya lihat di gambarnya di Google ya, cari di Google Image di mana sumber-sumber lain, dan ternyata memang kota-kota di kerajaan Edom, baik itu kota misalnya Bozrah ibu kotanya atau Teman yang sempat nanti akan disebut di ayat-ayat selanjutnya di Yesaya juga di Yeremia juga disebutkan 1 ayat 9, itu kota yang memang bebatuan, bahannya itu kota batu yang dia dibentengi oleh benteng alam istilahnya. Jadi kayak tebing-tebing batu, canyon, lembah-lembah yang curam. Ya memang kalau zaman dulu kan belum ada kayak tank, belum ada kayak kapal terbang, belum ada teknologi yang mumpuni seperti sekarang, itu memang sulit sekali untuk dicapai oleh infanteri atau militer zaman dulu. Gitu. Kalau kita lihat perang-perang di zaman misalnya Darius, Alexander Agung, dan lain-lainnya di zaman-zaman terlebih dahulu, yang namanya benteng alam atau pertahanan dari alam itu memang sulit sekali untuk dipenetrasi, sulit sekali untuk diserang, manuver dan sebagainya itu amat sangat sulit. Karenanya mereka biasanya tuh kirim kayak scout atau kirim kayak orang-orang untuk mengobservasi medan. Oh, seperti apa misalnya, apakah tebing ini bisa dipanjat, apakah misalnya di sini kita bisa selipkan pasukan untuk sergapan maut atau dan sebagainya. Dan itu yang menurut saya wajar, dalam tanda kutip ya, wajar untuk menjadi bangga akan hal itu. Bagaimana orang Edom itu bangga akan kota-kotanya tidak mudah jatuh atau tidak mudah diserang oleh musuh-musuhnya. Tetapi kebanggaan itu terkadang ya itu tadi, karena kita naturnya manusia berdosa, kebanggaan itu kadang nyerempet ke arah sombong. Nah, itu juga menjadi peringatan untuk saya gitu. Bersyukur itu harus, pastinya Tuhan kasih berkat, tidak mungkin kita tidak perlukan atau tidak mungkin kurang dari yang kita perlukan. Tetapi harus diingatkan kalau apa yang saya punya, apa yang Tuhan kasih kepada saya, itu harus saya bagikan kepada orang lain, harus saya salurkan kepada teman-teman juga, baik yang sesama seiman maupun bukan, untuk memuliakan Tuhan. Itu yang saya dapat poin ketiga atau keempat ya, keempat lah itu. Lalu di sini juga disebutkan, sekalipun engkau terbang tinggi sebagai burung raja wali, sayapmu sarangmu, ini masih sama. Lalu ayat kelima, ini awalnya sempat bingung ya, kenapa tiba-tiba ngomong pencuri, perampok gitu. Ternyata berdasarkan apa yang saya gali, jadi tuh dulu itu ketika Edom berperang dengan kerajaan lain, baik Israel maupun Amon, Moab, dan sebagainya, Edom itu bukan cuma Edom ya, kalau saya lihat banyak sekali ya, kalau orang berperang itu mereka zaman dulu tuh menjarah. Kalau mungkin Bapak Ibu saudara-saudara tahu Genghis Khan Mongolia yang hidupnya nomaden, nah itu saya kalau lihat impressionnya Edom, saya ingat bangsa itu karena mereka hidupnya awalnya nomaden. Jadi mereka tidak menetap di satu daerah, mereka berpindah-pindah sesuai dengan iklim, sesuai dengan keperluan, sumber daya dan sebagainya. Lalu sekalinya mereka berperang, kalau masuk ke kota, mereka meransek atau menjara kota itu, mereka akan biasanya itu merampok, mengambil apapun yang mereka punya sampai mereka satisfied, sampai mereka puas gitu. Bahkan kadang beberapa kerajaan atau beberapa kubu itu lebih kurang ajar, mereka bahkan memperkosa gitu dan sebagainya gitu kan. Jadi yang saya dapat dari ayat ini itu manusia itu tidak mengenal ada beberapa manusia ya, tetapi rata-rata manusia itu greedy, manusia itu pelit, rakus, manusia itu tidak mengenal kata puas. Karenanya saya bersyukur Tuhan selalu mengajarkan ya, kalau di doa Bapa kami, makanan kami yang secukupnya. Tuhan kita mengajarkan, Tuhan yang mengajarkan untuk bersyukur, Tuhan mengajarkan untuk mencukupi, tetapi tidak perlu berlebih. Kalau kurang minta kepada Tuhan. Tapi ya itu tadi, mengajarkan untuk hidup sederhana, untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau ada berkat lebih, kalau misalnya saya punya uang yang lebih, saya punya misalnya materi yang bisa saya salurkan, ya saya sumbangkan. Misalnya saya harus membagikan pada teman-teman yang membutuhkan itu. Jadi dari ayat ini yang saya dapat adalah ya diingatkan untuk lebih dermawan ya, khususnya ya untuk teman-teman yang membutuhkan, harus puas diri, nggak boleh
uh, kelewat ini. Kalau ada kesempatan itu tidak boleh aji mumpung, tidak boleh mengambil lebih daripada yang seharusnya. Itu sambungannya ke ayat 6, harta benda yang sembunyi dicari-cari. Nah, ayat ke-7 tadi sudah saya bahas ya di awal bagaimana ya yang namanya pertemanan di luar Tuhan Yesus, di luar Allah Bapa itu tidak ada yang benar lah kalau menurut saya. Pasti ada intrik-intriknya. Sedikit sekali teman-teman saya yang tidak beriman, yang tidak sepercayaan dengan saya itu sedikit sekali yang tulus. Rata-rata itu yang tadi saya bilang fair weather friend atau friends with benefit. Jadi lebih ada modusnya, tidak murni berteman karena memang murni, tetapi ada sesuatu yang dia butuhkan dari kita dan dia mau kita membantu dia gitu loh. Jadi ada hubungan simbiosis mutualisme di situ. Lalu ayat 8 tadi ya sempat saya singgung Teman, kota Teman itu yang di Edom. Memang di zaman itu konteksnya Teman itu penuh dengan orang-orang bijaksana, yang bijaksananya cukup terkenal sampai ke negeri lain di luar Edom tentunya. Karena Tuhan akan melenyapkan orang bijaksana ini. Ya, ini saya juga dapat dari sini adalah bagaimana hikmat yang di luar Tuhan atau sehebat-hebatnya hikmat manusia itu tidak ada apa-apanya sama Tuhan. Nggak bisa kita hitung-hitungan, nggak bisa saya bandingkan 1 banding berapa atau apa, nggak ada. Yang namanya hikmat itu sumber segala hikmat ya Tuhan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan penuh pengetahuan. Jadi Tuhan adalah sumber segala-galanya. Kalau saya diberikan hikmat, kalau saya diberikan kepintaran untuk melakukan sesuatu hal yang orang lain mungkin kesulitan, ya saya dikaitkan dengan yang atas tadi, saya tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong. Saya diingatkan untuk menggunakan kepintaran saya untuk melayani orang-orang yang membutuhkannya, orang-orang yang membutuhkan kepintaran saya. Itu dari ayat ini. Lalu tadi ayat 9 juga Teman tadi yang disinggung. Lalu ayat 10. Nah, ayat 10 ini saya kaitkan dengan ayat 10, 11, 12, 13, 14 itu saya kaitkan jadi satu kalau menurut saya. Karena ini semuanya ngomong tentang Israel, semuanya ngomong tentang Yakub ya. Seperti tadi yang kita tahu, Esau dan Yakub perselisihan gara-gara Sop, gara-gara hak kesulungan itu kan sudah berlangsung puluhan, ratusan, mungkin ribuan tahun. Dan dari sini tuh saya merasa diingatkan, karena saya punya adik juga satu ya, si Jorsi ya, saya merasa tuh diingatkan kalau saya melihat adik saya susah, itu saya nggak boleh diam saja. Kalau saya tahu dia susah, saya harus bantu. Karena saya ingat tadi sempat lihat di Bilangan 32 ayat 23 ya kalau saya nggak salah. Jadi kalau saya tidak melakukan apa-apa, padahal saya tahu misalnya itu harusnya saya lakukan, nah itu saya dosa, gitu kan. Kayak Paulus bilang di Roma kan, kalau saya lihat itu salah, tapi saya nggak negur orang yang berbuat salah itu, ya saya sama berdosa ya kayak dia, karena saya tahu apa yang benar, tapi saya tidak melakukannya. Itu. Jadi itu yang saya dapat juga sampai ayat ini, di mana diingatkan untuk tidak apatis gitu loh, karena kita hidup di zaman yang individualistis, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dimanapun saya lihat tidak ada negara yang tidak individualis. Berdasarkan riset juga banyak negara-negara itu banyak orang yang lebih prefer juga hidup sendiri, tidak mau menikah, misalnya tidak mau pacaran. Ada loh misalnya di Korea orang seperti itu gitu. Itu menurut saya adalah satu hal yang sangat menyedihkan ya. Bagaimana Tuhan udah bilang ke kita, kasihilah sesamamu, misalnya seperti dirimu sendiri, ya kan? Beranak cuculah, pertama banyak, penuhilah bumi. Tapi ya itu, karena berbagai excuse, berbagai macam hal, banyak orang ya jadinya lu gua, memikirkan hanya dirinya sendiri. Gitu, itu yang saya dapat dari sini. Lalu bukan cuma diam saja, bahkan ayat 12 bilang bersukacita atas kelemahan atau kepedihan orang lain. Nah ini saya ingat kalau di Indonesia tuh apa ya bilangnya ya, tapi ada yang selalu bilang gitu, orang Indonesia itu adalah orang yang senang di atas penderitaan orang lain. Itu waktu saya SMA itu mulai dengar tuh kalimat seperti itu. Bagaimana
orang Indonesia tuh orang yang suka nyinyir, orang yang suka kayak ngeledekin orang dalam tanda kutip gitu kan. Bukannya lihat orang bercanda nih, bukannya lu bantu, lu malah ngejekin dia, lu kipahin dia gitu kan. Jadi dari sini saya belajar tadi dikaitkan yang tadi adalah kalau misalnya saya lihat teman baik saya diam dibanding yang tadi saya cuma nyinyir, kasih komentar yang tidak membangun pula gitu kan, yang bukannya menyejukkan malah jadi memprovokasi misalnya seperti itu. Tetapi bukan berarti saya diam 100% tidak melakukan apapun. Saya akan berusaha membantu teman saya ya dengan sebaik mungkin ya tentunya, dengan berharap apa yang saya lakukan itu bisa menolong dia menjadi lebih baik misalnya seperti itu. Ayat 12, 13 dan 14. Ya, itu yang saya dapat. Lalu dari ayat 15-16 ini tadi saya sempat berdiskusi dengan Pak Heri seperti yang saya bilang di awal, ada beberapa frase yang kita agak tidak setuju dalam tanda kutip ya tadi sempat ini. Lalu akhirnya saya buka tafsiran lain, saya coba bandingkan juga dengan bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa aslinya. Lalu dari ayat ini saya ingat di sini ada ngomong hari Tuhan ya, hari Tuhan, Yom Yahweh. Itu kalau saya lihat itu merujuk kepada kan penghakiman sebenarnya kan, hari kiamat gitu loh, hari terakhir gitu loh. Jadi menurut saya pribadi ayat 15-16 ini itu lebih enak kalau dibahas, lebih enak kalau dikaitkan dengan perikop di bawahnya gitu. Tetapi yang saya dapat kalau dikaitkan dengan ayat 1-14 di atasnya adalah, yang pertama adalah ini, seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan padamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ya, senjata makan tuan. Ada yang bilang senjata makan tuan, ada yang bilang what goes around comes around. Jadi kamu melakukan A, kamu dapatnya B. Kamu lakukan B, dapatnya C. You reap what you sow. Ada orang bilang tabur tuai dan sebagainya. Kalau orang yang di luar Kristen, bahkan beberapa orang Kristen sayangnya ngomong ini karma. Dan setahu saya yang namanya karma itu bukan konsep yang Kristen, itu konsep ke Buddha ya sebenarnya. Jadi saya tidak setuju kalau dibilang karma. Yang saya dapat di sini adalah ya kayak perjanjian baru. Tuhan bilang kan, perbuatlah kepada saudaramu ya apa yang engkau kehendaki gitu, apa yang engkau kehendaki diperbuat kepadamu gitu loh. Kalau saya ingin orang lain berbuat baik kepada saya, ya saya harus berbuat baik terlebih dahulu. Tetapi bukan berarti saya mengharapkan orang harus baik kepada saya. Bukan berarti saya mengharapkan saya udah baikin dia, harusnya dia membalas budi. Enggak. Tetapi ya itu tadi, Tuhan mengajarkan ya kita harus berbuat baik terlebih dahulu, kita harus mengasihi seperti mengasihi diri sendiri gitu kan. Kalau soal dibuat baik, dibalas kebaikan apa enggak, ya itu urusan belakangan. Toh Tuhan juga ditolak di Nazaret, Tuhan juga yang begitu baik, Tuhan Yesus yang begitu sempurna saja kan banyak perdebatan, banyak penolakan, banyak clash atau banyak konflik, apalagi kita atau saya yang notabene manusia berdosa, lebih banyak dosanya gitu ibaratnya, atau lebih banyak nggak benernya lah gitu. Itu kalau ayat 16 yang saya dapat. Nah ini tadi ya seperti yang saya bilang sempat ada sedikit penafsiran di sini. Kalau menurut saya sih yang saya dapat adalah seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus. Ini tuh menurut saya itu tersirat ya, bukan kayak secara harfiah minum. Jadi menurut saya begini, Edom itu kan disebutkan di atas bagaimana dia punya, bukan tradisi, dia punya kebiasaan. Bagaimana waktu dia berperang, dia juga menjarah. Tetapi di sini saya melihat bagaimana kedaulatan Tuhan begitu luar biasa, bagaimana penghakiman Tuhan begitu mengerikan. Yang saya tangkap adalah begini, Edom itu akan ditusuk dari belakang, dari sekutu-sekutunya atau bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi Edom akan mendapatkan upahnya dalam tanda kutip. Edom akan dirampok seperti Edom merampok bangsa lain terlebih dahulu yang dulu itu, maka Edom akan dirampok. Bahkan di sini yang saya dapat adalah Edom itu dirampok sampai tidak bersisa. Benar-benar 100%, benar-benar punah, benar-benar nol, benar-benar nihil, benar-benar nada, benar-benar zilch. Jadi yang saya dapat di sini adalah
Bagaimana Tuhan begitu berdaulat, Edom dengan segala kemegahan alamnya, dengan segala kekayaan geografis yang dia punya, benteng alam, mungkin dengan kota yang cukup besar juga gitu. Tetapi ya yang namanya ciptaan tidak bisa melebihi pencipta. Tuhan jauh lebih berdaulat. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, jadi untuk menyimpulkan yang saya dapat adalah yang pertama, jangan jatuh ke dalam namanya kesombongan. Karena kesombongan itu adalah dosa yang amat sangat rawan terjadi. Yang pertama. Yang kedua adalah, ya kalau mencari teman harus berhikmat. Kalau memang tidak ada, misalnya di negara kayak dulu saya di Cina ya, itu kan sulit menemukan teman yang seiman, itu kan sulit sekali. Ya kalaupun nemu teman yang tidak seiman, ya kita anak-anak Tuhan, saya anak Tuhan harus lebih berhikmat, lebih bijak, lebih pinter dalam berteman. Jadi tidak take it for granted, tidak meremehkan, tidak memicikkan atau tidak memandang rendah atau memandang terlalu tinggi pertemanan yang khususnya tidak beriman. Kalau yang beriman sudah tentu harus diprioritaskan. Lalu Dua yang menit ketiga, lagi ya, George. Sorry, potong. 2 menit lagi. nggak apa-apa. Ini udah summary doang kok, Om. Sorry. Lalu ketiga adalah yang saya dapat adalah begini. Sebagai manusia ya harus puas diri, tidak boleh jatuh ke dalam dosa keserakahan atau greed gitu loh. Lalu yang keempat, sebagai kakak dari adik atau mungkin sebagai saudara keluarga gitu, saya harus lebih peduli dengan keluarga saya gitu, dengan mungkin pergumulan yang mereka alami, saya harus lebih peka, lebih tanggap gitu loh. Lalu yang kelima yang saya dapat adalah ya jangan itu, kalau misalnya lihat teman yang susah ya jangan diketawain atau jangan dinyinyirin gitu kan. Kalau tidak bisa membantu ya lebih baik diam, kalau menurut saya sih seperti itu. Itu yang kelima. Dan yang keenam tadi adalah ya menurut saya harus selalu takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan berkuasa untuk melakukan apapun di luar nalar saya. Itu sih Om Hendy dan teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau agak lama, karena memang ini topik yang menurut saya ini menarik, karena banyak akan nilai sejarah, geografi, dan sebagainya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, George. Oke, teman-teman sudah membaca dan sudah melihat apa yang diceritakan oleh George dalam apa yang sudah diuraikan. Saya melihat bahwa dari apa yang ditulis di Obadja ini, memang dia berbicara untuk kaum Edom ya. Kita tahu Edom itu memang dari roots yang sama sebetulnya dari Ishak dan Ribka yang dilahirkan dari Esau dan Yakub. Dan ada dua roots utama, yaitu Yakub itu menurunkan bangsa Israel, yang si Esau menurunkan bangsa Edom. Nah, bangsa Edom ini memang sebetulnya bukan bangsa yang diingini oleh Tuhan sebetulnya dalam arti petik, karena sebagai bangsa pilihannya adalah bangsa Israel. Tapi karena diguncang oleh kerajaan Babel sehingga terpecah. Nah, ini bangsa Edom ini numpang atau membonceng sehingga dia juga merampas atau hak-hak yang dimana yang dimiliki oleh bangsa Israel. Nah, perikop ini ceritanya kelihatannya zamannya Obadja ini ditulis dengan kitab-kitab lain, yaitu ditawari satu raja-raja juga. Kira-kira dari teman-teman perspektifnya sama nggak zamannya? Saya boleh share ini di teman-teman. Saya coba tadi udah menangkap dari George, kita simpan dulu, tapi tentunya ini kita coba kembangkan bahwa yang di Obadja ini zaman yang ditulis di raja-raja, di Obadja sendiri, sama di kitab Tawari, itu zamannya sama nggak? Orangnya sama nggak Obadja ini? Dari teman-teman pernah baca dengan literatur yang lain mungkin? Saya ada beberapa sih catatan, cuma nanti ini saya coba lihat dari teman-teman punya perspektif tuh bagaimana, apakah demikian? Karena tadi saya tulis dari apa yang George banyak sekali benang merahnya, tetapi saya coba kerucutkan karena cukup panjang yang dijabarkan oleh George, tapi paling tidak saya ambil poin-poinnya aja. Tadi itu udah kita lihat beberapa yang saya lihat. Nah, ini dari perjalanan sejarah yang kita baca dari perikop Obadja tadi, tentu kita juga melihat bahwa
Obaja pun juga disebut di kitab-kitab lain. Khususnya kayak di 1 Raja-Raja 18 gitu ya. Itu dia bicara kepada Raja Ahab. Tentunya dia juga harus bertemu dengan Nabi Elia. Ya, tentunya di situ juga ada satu story tersendiri. Tapi kita posisikan dulu lah sebagai Obaja, karena kita topiknya Obaja. Saya tidak mau lebih jauh, tapi paling tidak mendapatkan satu benang merah dari teman-teman. Apakah yang kita bicara Obaja ini zamannya sama dengan zamannya si yang ditulis oleh kitab-kitab lain? Kira-kira itu. Silakan loh teman-teman, monggo. Saya beri waktu, paling tidak masih ada waktu banyak nih. 5 menit pertama boleh kalau mau sampaikan. Silakan. Ada? Dari saya mungkin Pak. Nah, boleh Susi, silakan Susi. Iya, dari beberapa referensi yang saya baca gitu ya, kalau teman-teman mungkin punya aplikasi Kamus Alkitab, kalau kita ketik nama Obaja itu, khususnya yang bagian ensiklopedia, di situ dikatakan paling sedikit itu ada 12 laki-laki dalam perjanjian lama yang namanya Obaja. Yang pertama itu seperti yang Pak Hendy sebutkan tadi, 1 Raja-Raja 18. Terus ada banyak sih ini ya, ada yang dibilang bahwa mengatakan dia keturunan Daud, 1 Tawarik 3 ayat yang 21. Terus ada seorang kepala suku dari Yisrahia, 1 Tawarik 7 ayat 3. Ada juga seorang keturunan Saul, 1 Tawarik 8. Terus ada seorang Lewi. Mungkin kalau saya baca satu-satu juga akan lebih ribet. Terus ya itu makanya ada muncul pertanyaan itu. Silakan lanjut Lucy, silakan. Iya, jadi ada yang terakhir, yang ke-12 ya ini ya, kitab yang ditulis oleh Obadja ini. Memang kalau secara apa ya, tertulis gitu ya, memang nggak ada pernyataan yang menjelaskan di mana yang bisa kita temukan siapa sih Obadja ini sebenarnya, tapi yang pasti bahwa dia adalah seorang nabi yang Tuhan pakai gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan penglihatan gitu ya, penglihatan kepada Obadja. Itu yang saya tangkap dari bagian ini. Kemudian tadi ada juga pertanyaan, kira-kira ditulisnya zaman kapan sih gitu ya. Ini juga bisa, mungkin kita bisa, teman-teman punya aplikasi, saya banyak belajar dari aplikasi gitu ya. Aplikasi namanya Alkipedia. Alkipedia itu akan lebih gampang gitu. Jadi di situ akan dijelaskan intro dari kitab Obadja ini, latar belakangnya apa, terus tujuannya ditulis untuk apa, garis besarnya untuk apa, itu juga sudah ada sih dicantumkan di situ. Nah, yang ditangkap dari bagian ini, kan ada di ayat 11 itu juga ada penyerangan gitu ya dari Edom, fakta sejarah yang disinggung dalam teks tersebut saat orang Edom bersukacita atas suatu penyerbuan Yerusalem gitu ya. Mereka ikut menjarah, tapi tidak jelas penyerbuan yang mana. Karena di dalam perjanjian lama itu ada 5 penyerbuan yang dilakukan untuk menyerang Yerusalem gitu ya. Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 14 ketika Raja Mesir namanya Sisak itu masa pemerintahan Rehabeam, terus ada juga di zaman orang pasukan Filistin gitu ya di 2 Tawarik 21. Terus ada lagi zaman Raja Yoas dari Israel di 2 Raja-Raja 14 ayat 13 sampai 14. Kemudian oleh Sanherib Raja Asyur di 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-13. Kemudian yang terakhir pasukan Babel di 2 Raja-Raja 24 ya sampai 25. Sebagian besar orang tuh percaya bahwa Obadja ini
Berdumuatnya itu di masa ketika pasukan Filistin dan Arab pada masa pemerintahan Yoram, yaitu di 2 Tawarik 21 ayat 16 sampai 17, dan juga ketika pasukan Babel selama tahun 605 sampai 586 sebelum Masehi di 2 Raja-Raja 24 sampai 25. Jadi mungkin perkiraan penulisannya ya setelah pembuangan ke ini ya, penyerangan yang dilakukan oleh Babel itu sih Pak. Kalau mau baca cukup panjang juga sih gitu. Thank you. Mau dijelaskan secara singkat. Yes, thank you. Ya. Makasih Susi. Saya juga punya pengamatan yang sama kurang lebih. Ini juga kita sharekan kepada teman-teman. Obaja ini memang ditulis di Alkitab dengan zaman yang berbeda-beda ya Pak misalnya. Ada rentan waktunya bisa sampai 200 tahun. Secara logika saya, apa iya seorang Obaja itu umurnya bisa lebih dari 200 tahun? Karena dilihat dari kurun waktu yang ditulis di kitab ini sekitar tadi katakan 605 ya pada waktu 2 Tawarikh. Tapi di satu kitab lain, di satu Raja-Raja dikatakan tahun 870 something gitu. Nah ini kan udah rentannya bisa 200 tahun lebih ya. Belum lagi di kitab-kitab lain di zaman yang berbeda dengan rajanya juga zamannya berbeda. Walaupun pada saat itu memang di dalam penjajahan Raja Babel. Raja Babel kan cukup panjang tuh, tapi pada masa ini si Edom ini rajanya yang raja kecil-kecil ini wah ramai berganti-ganti. Tapi Obaja tetap aja disebut-sebut gitu. Ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Apakah teman-teman punya persepsi yang sama mengenai hal ini atau lain? Monggo silakan. Saya juga pengen dapat sharingan dari teman-teman. Yang mungkin saya skip lihatnya, mungkin teman-teman nggak skip. Saya juga mau belajar dari lingkup ini. Silakan loh teman-teman. Demikiankah? Masih ada 5 menit lagi. Masih banyak sih. Saya kasih 5 menit. Tadi Susi udah sharing. Kalau mungkin ada persepsi lain, monggo. Om Hendy, Yes. karena sebenarnya ini mohon maaf sebelumnya. Karena tadi Kak Susi juga sempat nyinggung soal Sisak. Nah, itu saya tadi baca gali gitu. Jadi waktu tahun 2019 ada 2 arkeolog itu meneliti apakah kerajaan Edom itu benar ada apa enggak. Gitu loh. Jadi ada 2 orang ini, kalau saya lihat dari namanya sih ya, satunya tuh orang Yahudi karena namanya Ezra Ben Yosef atau Yusuf. Yang satunya namanya Tom Levy. Jadi mereka ini meneliti eksistensi kerajaan Edom dengan equilibrium model di tahun 2019. Jadi intinya adalah mereka berusaha mencari tahu nih dari sampel hasil artefak yang mereka temukan di daerah Lembah Timna dan Lembah Arabah di Yordania. Jadi mereka menemukan artefak itu katanya ditemukan kurang lebih range waktunya dari tahun 1300 sebelum Masehi sampai 800 sebelum Masehi. Jadi 500 tahun nih range-nya nih. Ada berapa artefak mereka menemukan. Jadi di situ itu artefak itu menunjukkan kalau si Raja Sisak itu dia menyerang Yerusalem kan waktu itu kan. Dia menyerang Yerusalem itu diperkirakan abad ke-10 sebelum Masehi. Lalu disebutkan Raja Sisak itu dia pada saat sampai di daerah Arabah itu, Lembah Arabah itu atau di daerah kerajaan Edom itu, dia tidak menghancurkan kerajaan itu sampai hancur luluh lantak. Tetapi dia lihat bahwa daerah Edom itu ternyata penghasil tembaga. Jadi dia mengencourage atau memotivasi, mengajak rakyatnya atau pasukannya untuk mengembangkan produksi dan trade atau pertukaran perjualbelian tembaga dari daerah Lembah Timna dan Lembah Arabah di Yordania itu. Dengan kata lain, Profesor Ezra Ben Yosef mengatakan, jadi temuan ini mengkontradiksi anggapan banyak arkeolog yang menganggap bahwa kerajaan Edom itu tidak ada. Jadi beberapa arkeolog itu mengatakan bahwa daerah Lembah Arabah dan Lembah Timna itu di pemukimannya atau ditinggali oleh banyak bangsa, tetapi bukan Edom. Sedangkan menurut 2 orang ini, yaitu Bapak Ezra dan Bapak Tom ini, justru di daerah situlah terbukti apa yang Alkitab omongkan, bahwa kerajaan Edom memang
ada dan exist dan memang tinggal di sekitar daerah Yordania itu gitu loh. Oke, thank you George. Nah, pertanyaannya kan sebetulnya ini kita fokusnya kepada si Obaja ya. Apakah ada kerajaan Edom itu ada atau tidak ada itu lain cerita. Tapi yang kita fokuskan adalah si Obajanya ini di masa Raja Sisak. Apakah dia masa Raja Sisak itu ada Obaja pada masa Raja Sisak itu berkuasa gitu aja. Itu yang iya itu juga ada beberapa yang bilang tadi ya tahun 800 ya. Kalau nggak salah sempat baca juga ya kan tahun 800-an sebelum Masehi. Tapi ada juga yang bilang pada saat Raja Nebukadnezar menyerang Babel itu tahun 587 atau 86 sebelum Masehi ya. Jadi ada yang bilang kalau misalnya dia di 587 atau 86 berarti dia sezaman dengan Yeremia. Makanya menjelaskan kenapa Yeremia 49 isinya mirip-mirip yang 49 ayat 7 sampai 22 mengenai Edom. Tetapi kalau dia tadi misalnya di yang tahun 800-an itu dia sezaman dengan yang tadi itu Elia dan Raja Ahab itu yang kisahnya kita baca di 1 Raja 18. Itu sih yang saya tahu Om kalau soal eksistensi ya yang dari Obadya ini. Justru itu. Oke. Itu pertanyaan buat saya adalah dengan logika kita yang selama ini kita tahu secara matematika kan tahunnya rentan waktunya lebih dari 100 tahun ya. Apakah umur manusia pada waktu itu memang sih bisa lebih dari 100 tahun pada waktu itu. Ada beberapa nabi-nabi yang boleh katakan usianya panjang. Tapi kalau kita ngeliat rentan waktu lebih dari 200 tahun, agak big question mark gitu loh, menjadi suatu pertanyaan yang besar. Apakah itu betul-betul Obaja yang disebut tuh emang Obaja yang si Anu atau Obaja lain gitu loh. Kan tadi juga Susi menerangkan bahwa banyak sekali Obaja-Obaja di dalam Alkitab. Nah, terlepas bahwa banyak Obaja, tapi kita tahu bahwa message yang dituliskan di dalam Obaja yang kita baca barusan adalah Tuhan berfirman kepada Obaja bahwa bangsa Edom jangan sombong. Tadi udah dikatakan oleh George bahwa ada 4 poin lah ya. Saya juga melihat bahwa ada kesombongan bangsa Edom ini ya, atau licik ya. Kedua juga masalah bisa merasa bisa dilecehkan sebetulnya mereka itu karena kesombongannya. Oleh apa? Oleh bangsanya sendiri gitu loh. Jadi mereka tuh bangsanya sebetulnya saking sombongnya tapi satu sama lain saling mencoba untuk cari kuasa. Ibaratnya kalau kita sekarang ya menyimak dari peristiwa kepolisian sekarang ada mampus dalam mabes gitu istilah gitu. Oke. Saya parkir dulu pasal itu. Oke, terus nanti akhirnya juga ada hari penghakiman, hari Tuhan yaitu tadi yang jadi poin yang dari 1 sampai 16 itu adalah 4 bagian yang sebetulnya mengatakan seperti itu. Memang kalimat-kalimat ditulis di dalam perikop ini memang kalimatnya sangat-sangat puitis ya, atau sangat-sangat kata-katanya yang perlu ngernyit-dahi. Kadang-kadang menggunakan kata-kata yang sifatnya ilustrasinya ataupun kiasannya itu dalam sekali. Nah ini yang mengakibatkan kita juga jangan sampai salah tafsir. Tentu nanti teman-teman juga kita belajar dari apa yang nanti digali oleh Pak Gelan tentunya untuk menutup di dalam kesimpulan ini. Waktu sudah jam 20 ya. Saya masih memberikan waktu 5 menit lagi buat teman-teman dari perspektif Obaja ini apa yang teman-teman bisa sharekan supaya nanti kita bisa memperkaya nanti apa yang akan disimpulkan oleh Pak Gelan nanti. Monggo. Saya ada beberapa sih catatan, tapi saya berikan kesempatan buat teman-teman untuk melihat apa yang dipelajari dari Obaja ini. Kayaknya nambah Obaja ini nama yang baik-baik ya, artinya selalu dipakai Tuhan untuk bernubuat. Apapun kitabnya selalu menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang zalim gitu. Sebenarnya kalau Om Hendy, saya juga baru nyadar kalau ada beberapa nabi itu kan memang namanya berat-berat ya Om. Kayak Elia, ya-nya tuh kan sama semua Om. Yosua juga sama kan. Ya-nya tuh ya Yahweh semua. Makanya pas saya namanya nabi tuh berat-berat rata-rata Om. Yeah. Kayak ini misalnya Allah, Yesaya juga kan apa tuh artinya. Jadi ya-nya Yahweh itu banyak banget saya perhatiin di Perjanjian Lama tuh hamba-hamba Tuhan tuh Yahnya Yahweh gitu loh, kayak waduh gitu kan, Tuhan penghakim misalnya Daniel, namanya tuh pressure banget kalau misalnya zaman sekarang dapat nama kayak gitu loh. Kayak saya misalnya nama saya kan dari Yosua gitu, kayak ngerasa
ada suatu beban ekspektasi gitu kan dari Tuhan pada orang tua, pada saya gitu untuk jadi hamba Tuhan. Pak Hendy, Yes. Ya, Oscar, terakhir mungkin dari saya nih sebelum ke Pak Gel ini ya kan. Bagus. Makasih Pak Oscar. Silakan. Ya, saya singkat aja Pak. Singkat aja sih. Ya, jadi Pak. Ini kita kan bicara tentang Edom ya. Jadi yang saya baca, saya lihat nih, yang di sini bahwa orang Edom ini, bangsa Edom atau orang Edom itu adalah tetangga selatannya Yehuda, merupakan keturunan Esau. Itu ada di Obadya 1 ayat 6 ya. Berarti masih saudaranya Yakub. Yeah. Nah, jadi mereka masih saudara Israel. Nah, itu di Obadya 1 ayat 10 ya. Akan tetapi mereka telah menjadi musuh bebuyutan umat Allah, seringkali membantu pasukan asing untuk menyerbu Israel. Karena permusuhan dan kebencian Edom yang lama terhadap Israel, murka Allah akan menimpa mereka. Nah, itu poinnya. Jadi aplikasinya ada kita bisa jadi bagian, ya, artinya kan boleh dibilang Edom ini kan tadi masih merupakan keturunan Esau, artinya masih keluarga atau saudara, tapi bisa jadi berseberangan, tidak sejalan. Nah, hati-hati tadi si Josi sudah membuka secara lebar ya, bahwa supaya senantiasa kita bijak, dekat dengan Tuhan supaya kita nggak salah melangkah gitu ya. Jangan sampai kita seperti bangsa Edom atau seperti orang Edom yang notabene adalah kita adalah bagian dari orang-orang percaya gitu ya, bagian dari yang tahu kebenaran, tapi justru kita membunuh atau menyerang orang-orang yang di dalam Tuhan. Bagaimana halnya seperti yang orang Farisi atau ahli imam-imam yang justru menyalibkan Kristus. Nah itu. Jadi apa penglihatan Nabi Obadya tentang bangsa Edom itu benar-benar digenapi. Tapi poinnya apa sih yang bisa kita lihat dari hal ini adalah ya kita diingatkan sebagai orang percaya supaya senantiasa tetap pada jalur yang benar, seperti yang dibukakan oleh Jos tadi yang cukup lebar. Mungkin itu aja sih Pak Hendy, supaya tidak terlalu panjang lebar, tapi poinnya adalah itu yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Masih mute Pak Hendy. Masih mute. Oke, sorry. Saya ulangi, saya lupa tadi saya matiin. Oke, saya melihat bahwa memang apa yang disampaikan Pak Oscar tadi barusan adalah kita coba untuk membagari. Terima kasih dong. Ini poinnya adalah memang bangsa Edom yang kita soroti sebetulnya kita baca, walaupun juga ditulis di dalam kitab Obadya. Memang bangsa Edom ini kan memang dari akar yang sama utamanya dari dua bersaudara yaitu Yakub dan Esau. Yakub itu turunan Israel yang dianggap sebagai memiliki hak kesulungan, yang sebetulnya hak kesulungannya kan diambil tuh setelah Ishak memberikan kepada Yakub. Nah, si Esau ini merasa bahwa dia merasa jadi kayak kurang diberkati atau kurang merasa tidak penuh lah mendapatkan hak kesulungannya itu. Nah, itulah yang mengakibatkan keturunannya itu menjadi kayak semacam ya ada dendam yang dimanakan terus-menerus. Memang sudah dikatakan bahwa mereka bersaudara itu duanya pasti akan saling tidak pernah ketemu kalau walaupun di dalam satu rahim itu. Kemudian akhirnya mereka sampai detik ini, bukan detik ini, pada yang kita baca itu adalah ya merupakan turunan dari apa yang sudah digariskan di Alkitab sebelumnya, di Kejadian itu ya, bahwa keturunan-keturunan si Israel maupun keturunan-keturunan dari Edom itu selalu berseteru terus gitu loh, saling mencari pembenaran. Nah, kita melihat memang mengutip bahwa apa yang dikatakan bahwa dari dua bersaudara itu aplikasinya adalah kepada kita semua juga, pada saudara yang kadang-kadang saudara sekandung bisa wow luar biasa
apalagi bicara harta warisan gitu ya, wah bisa bunuh-bunuhan, bisa hak kesulungan yang atau merasa mendapatkan warisannya sedikit atau banyak, itu kembali lagi. Paling tidak kita belajar dari kitab itu seperti itu. Nah, ini yang kita mau melihat dari sisi lain. Mungkin teman-teman ada, monggo. Kalau tadi saya sudah dengar panjang lebar dari masing-masing individu, dari George, dari Susi, dari Oscar, dari teman-teman lain, mungkin dari saya juga memberikan satu persepsi apa yang saya lihat. Masih ada waktu 8 Ya, Pak Eni. Oke, monggo Pak Eri. Ada 8 menit nih Pak Eri. Nanti 2016. Dikit aja Pak. Saya nggak akan menggali lagi. Jos tadi menggali sudah terlalu detail ya, sehingga makan waktunya terlalu banyak. Saya cuman ada kesan yang saya ingin sampaikan. Esau dan Yakub itu bukan hanya saudara sekandung, tapi kembar loh. Ingat itu ya. Dia kembar. Saya memetik pelajaran dari sini bahwa kembar pun bisa dendam sampai bebuyutan, sampai ke pada anak cucunya. Seperti itu. Jadi hati-hati dengan dendam. Itu merusak segala sesuatu. Sampai Tuhan akhirnya memunahkan satu bangsa, yaitu Edom. Ya. Pada zamannya itu bangsa besar. Ya. Meskipun dia berperilaku jahat, ya, serakah, bangsa yang tadi Jos tadi ungkapkan menjarah ya, merusak dan saudaranya sendiri boro-boro dia bantu saudara kembarnya, bahkan dia ikut mentertawai dan menjarah. Nah, kalau kita perhatikan tadi pertanyaan Pak Hendy soal Obaja yang mana dan siapa, kapan ya ini ditulis dan pada zaman kapan, memang ini nggak bisa ditemukan ya di dalam para ahli teolog pun meraba-raba. Tadi Susi sudah menjelaskan ya, itu teman-teman referensinya bisa baca itu di Sabda ya. Di Sabda itu ada di pendahuluan survei soal kitab Obaja ini yang tadi Susi ceritakan, itu ada 4 zaman yang diperkirakan. Satu yang menjadi titik lemah daripada kitab ini, meskipun kayak dalam, kalau cuma satu pasal kalau kita gali, bahkan saya pun terobsesi suatu saat kita akan menggali tentang Edom saja. Kita gali di dalam Alkitab itu banyak bicara soal Edom, sehingga kita tahu Edom sesungguhnya sampai ke detail-detailnya kita ngerti. Nah, saya kembali ke tadi, bahwa satu kelemahannya adalah dia tidak menuliskan pada zaman raja apa, pemerintahan raja apa, siapa, sehingga kita nggak bisa tahu memang ini Obaja yang mana gitu loh, ya seperti itu, ya. Jadi ada 4 tadi yang Susi katakan, itulah entah itu di zamannya Babel menyerang atau di zamannya Yeremia. Soalnya yang menariknya waktu di Yeremia 49 ayat 9 dan seterusnya, kalau kita baca itu kata-kata yang mirip, nubuatan-nubuatan yang mirip dengan Obaja ini, ya. Bisa jadi memang hidup di zamannya Yeremia, tetapi juga tidak menutup kemungkinan tidak hidup di zaman itu. Bisa saja penulisan itu dikutip dari Yeremia, atau bisa saja memang itu bukan dikutip dari Yeremia, maksud saya. Jadi memang tidak sejaman itu, ya. Karena kita harus sadar bahwa penulisan Alkitab ya itu bisa saja pada zaman yang berbeda, tetapi bisa saja saling berkaitan, bisa saja saling mensupport, menguatkan, ya, mengisi satu bagian dengan bagian lain. Karena kita percaya dan sudah final bahwa Alkitab itu adalah diilhamkan oleh Roh Kudus, bukan atas maunya manusia.
Jadi bisa saja itu yang terjadi. Ya, itu saja poin saya, Pak Hendy. Yang lain tadi sudah teman-teman sudah sampaikan mengenai kedaulatan, kesombongan dan keangkuhan ya. Tidak ada teman yang sekutu yang abadi, kita lihat ya, seperti sekarang jargonnya orang-orang politik ya, nggak ada musuh yang abadi dan nggak ada kawan yang abadi. Ya itulah kepalsuan kalau kita mau lihat bahwa sesungguhnya kasih yang di dalam Kristus tidak seperti itu, tidak demikian rupa ya, seperti itu. Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Makasih Pak Heri ya, sudah memberikan klarifikasi dari apa yang kita tanyakan. Sebetulnya juga itu menjadi pertanyaan saya. Paling tidak mendapatkan satu pemahaman tidak hanya di dalam pikiran saya, tapi juga dari pikiran teman-teman juga mempunyai persepsi yang kurang lebih nggak beda jauh dengan apa yang saya pikirkan. Tentunya itulah yang kita dapatkan. Masih ada 3 menit lagi menunjukkan 20.15. Mungkin ada teman-teman sebelum nanti saya serahkan kepada Pak Gelen sebagai closing remarks dari diskusi ini. Izin Pak Hendy. Yes, silakan. Jenny, Pak. Ya, Jenny. Silakan. Ya Pak, saya mau bertanya aja sih ya, mungkin nanti sebuah diskusi yang bisa dijelaskan sama Pak Gelen adalah sebenarnya kan pertanyaan dari kitab Ubaja ini kan penghukuman si Edom gitu kan. Bahkan kalau kita baca ayat 10 itu kan ngeri banget kan. Engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya gitu ya. Kalau menurut catatan yang saya ingat, kayaknya cuman si Edom ini aja yang dimusnahkan begitu, selain Sodom dan Gomora mungkin gitu ya. Pertanyaannya kan yang menjadi menggelitik kita kan adalah apa sih kesalahan yang sampai tidak termaafkan begitu? Dulu saya pernah diskusi dengan teman-teman, ada partner in crime-nya si Edom, itu namanya Amon dan Moab. Oke, anaknya Lot. Itu dari anaknya Lot. Jadi Lot punya anak 2, memperkosa Lot, punya anak 2 bangsa. Amon dan Moab. Yang menarik adalah dalam silsilah Tuhan Yesus, keturunan Moab masih ada dari Rut. Rut menikah dengan Boas. Tapi kenapa sih Edom ini harus dilenyapkan selama-lamanya? Bahkan tadi Jos menjelaskan bahwa secara orang modern pun mencari jejak kehidupannya sampai diperkirakan jangan-jangan memang nggak ada nih kerajaan gitu kan. Saya pikir itu yang harus bisa kita jawab gitu ya, ketika kita membahas Edom kan intinya gitu kan. Ubaja itu bilang Edom akan dimusnahkan. Pertanyaannya adalah kenapa dimusnahin sih? Ada salah apa dia gitu loh Pak. Itu Pak. Terima kasih ya. Oke, Jamie, thank you banget. Ini juga pertanyaan yang sangat valid ya. Kita tahu tadi kan juga disinggung oleh Pak Heri bahwa ini asal-muasalnya dari saudara kembar gitu ya. Yang namanya sebuah bayi dilahirkan tentu kan juga rencana Tuhan ya. Kalau rencana Tuhan memang kalau diciptakan dia memang untuk dimusnahkan, kenapa harus diciptakan? Nah, itu menjadi pertanyaan kan. Yang membuat kita menarik nih. Kalau memang itu menjadi hukuman karena dalam Pak Hendy. Nah, kenapa? Ya, dalam banget barusan. Artinya itu yang membuat kita juga bertanya-tanya. Alkitab ini kadang berkisah sesuatu yang membuat kita menyedai. Ada satu teka-teki puzzle yang membuat kita tuh bikin PR. Ibarat kalau nonton film tuh belum ending gitu loh. Ya suruh mikir pulang, udah bayar, udah tutup, selesai, tuh bioskopnya tamat gitu ya. Tapi kayaknya dalam pikiran kita belum tamat. Gitu. Nah ini yang menjadi tantangan. Saya terima kasih Jamie tadi sudah sampaikan tadi itu juga merupakan titipan pertanyaan yang bisa disisipkan untuk nanti Pak Gelen bisa mengilustrasikan sebenarnya apa di balik kisah ini semua. Tentu nanti kita ada sesi berikutnya ya. Mungkin ini bisa kita simpen nanti kalaupun nanti tidak sampai selesai, nanti ada sesi kedua nih di dalam pembahasan Ubaja. Tapi dengan waktu yang sudah mepet ini sudah masuk di 12:16 menit. Saya terima kasih dari teman-teman sudah memberikan masukan, juga paparan dari George yang mengenai sampaikan tadi yang panjang lebar.
dan masukan-masukan teman-teman itu memang memperkaya khasanah apa yang kita baca di Obaja ini. Banyak bermacam multi perspektif dari sudut pandang yang berbeda, tapi kita memperkaya, masih membumi lah di dalam arti pembahasan kita ini. Silakan Pak Gelen, waktunya dengan waktu yang cukup tersisa ini bisa menjabarkan yang disampaikan dari Obaja ini. Itu Pak. Makasih teman-teman, saya serahkan ke Pak Gelen ya. Pak Gelen, monggo Pak Gelen. Pak Gila mau sharing itu ya, apa PowerPoint? Belum kedengaran suaranya Pak? Belum masuk share-nya? Share screen ya? Mau share screen saya? Siapa yang bisa? Bu Yemima ya? Bu Yemima, apakah ini yang membuka protokol untuk bisa share screen? Jun bisa bantu. Oh, oke. Juna ya. Bisa bantu Juna atau Pak Gelen mungkin? Audionya Pak Gelen nggak masuk ya? Suaranya nggak keluar. Suaranya juga nggak masuk, mungkin dokumennya juga nggak masuk. Apakah? Belum Pak, Pak Gelen belum masuk di screen. Hanya ikon Pak Gelen, suaranya juga nggak masuk Pak. Pak Gelen udah ngomong panjang lebar tapi belum masuk. Suaranya belum masuk Pak. Yang bener gitu maksudnya gitu kan. Ya kan belum dengar. Halo Pak. Saya ngeliat Pak Gelen kelihatannya mau coba masuk lagi. Atau enggak itu Om, apa input device-nya. Jadi kan dia tadi pakai headset. Mungkin waktu kalau pakai komputer dia suka nanya, "Nih headset, speaker apa-apa gitu." Kalau salah milih kadang nggak kedengeran suaranya Om, gitu loh Om. Iya. Iya, tergantung sih, kalau pakai HP nggak masalah. Cuma kalau pakai komputer ya itu tadi saya bilang. Ada pakai headset. Kayaknya Om juga nggak bisa berbuat apa-apa karena Om dalam terundang-undangkan dalam ini nggak punya akses untuk bisa mengaturkan itu. Makanya tadi saya tanya. Saya ingat itu aja, kalau Pak Heri suka mimpin kan saya suka kasih tahu tuh kalau pakai headset, ya itu inputnya harus dikonfigurasi lagi gitu karena si Zoom itu dia tidak otomatis gitu loh. Makanya suka ngomong tapi nggak kedengar suara padahal nggak mute gitu kan maksudnya kan. Nah ini mungkin bisa didengar oleh teman-teman protokol komputernya siapa nih? Juna kah atau Yunus? Tadi di saya juga nggak ada suaranya Pak. Oh gitu Yun. Nah, ini suaranya Yuna keluar. Jelas clear. Pak Gelen yang belum keluar sama sekali deh tadi. Tapi ini keluar deh Pak Gelen. Nggak ada masuk di dalam grup. Benar nggak? Iya sih, kalau ngeliat dari kotak-kotak ini, filenya nggak ada. Keluar kan? Dia coba keluar lagi. Ini kayaknya coba masuk lagi nih. Siapa nih? Aim manusia tuh siapa? Im. Kalau saya tadi nggak salah lihat, kayaknya ada Ibu Nevi ya. Ada nih Ibu mungkin Nevi. Bisa bantu. Iya, mungkin bisa dibantu Ibu. Kalau misalnya lagi sama Pak Gelen, palingan ya itu tadi, kalau mau pakai earphone, pas masukin ke komputernya, kan ada opsi tuh.
pilihnya yaitu headset atau headphone. Kalau pilih speaker, ya nggak bisa keluar suaranya gitu maksud saya. Kalau pakai laptop ya, kalau pakai HP nggak masalah. Mau masukin apapun bisa pasti. Thank you George. Ya. Bisa pakai handphone aja, baru di situ. Coba Juna, gue kirim ke Juna deh. Om juga rada gaptek. Ada suara masuk dari Pak Galen sama Bu Nevi ya tadi baca. Nah ini dengan apa nih? Tulisnya im manusia. I'm manusia. I'm manusia. Oh gitu ya. Saya bacanya im, kepotong nih. Banyak alias saya nggak baca. Menggema Pak Gelan. Tabrakan itu. Menggema. Bang Juna, saya kirim ininya ke Bang Juna. Boleh? Oke, siapa? Ya, siapa saya tampilkan nanti. Nah, cakep keluar. Tinggal suaranya Pak Galen nih. Kalau slide udah oke nih. Udah kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Pak. Mantap. Oke, lanjut. Mantap jiwa. Next slide. Bingung saya screen kok nggak ada ininya slide-nya. Oke. Next slide. Ya, di Obaja, mungkin semua yang saya mau ceritakan atau sharingkan sudah dibahas oleh rekan-rekan, terutama oleh George ya, bahwa Obaja kitab terpendek, lalu berita tentang Edom dan Sion. Sionnya akan dibahas pada PA berikutnya, yang malam ini hanya Edom saja. Edom itu adalah nama lain dari Esau, tadi juga sudah disinggung, saudara kembar dari Yakub ya. Kalau di Kejadian 25 disebut Edom ketika dia bilang, berikan kepadaku yang merah-merah itu katanya. Itulah sebabnya dia disebut Edom katanya. Nah, Edom dan Israel ini sama-sama keturunan Abraham. Ya, Abraham memperanakan Ishak, lalu Ishak dan Ribka memperanakan Esau dan Yakub. Ini saudara-saudara. Saudara sekandung, lahirnya hari yang sama, hanya mungkin menitnya yang berbeda. Slide di Kejadian 25 sampai Kejadian 27 ya. Next slide. Ya, Esau menurut catatan Alkitab di Kejadian 25, ketika dia pernah memandang rendah hak kesulungannya dan menjual hak kesulungannya demi mendapatkan sepiring kacang merah. Dan kalau kita baca Kejadian 25 di ayat terakhirnya, di ayat 34 itu dinarasikan bagaimana Esau dibilang demikianlah Esau memandang rendah hak kesulungannya. Ya, kemudian memang kisah yang terjadi, Esau begitu ngamuk dan akhirnya Yakub oleh bantuan mamanya kabur. Tetapi seiring berjalannya waktu, di Kejadian 33 diceritakan bagaimana akhirnya Yakub berdamai dengan Esau ya, dengan segala cara lah kan. Ya, persembahan dulu ditaruh di depan, lalu anak-anak dengan istri yang tadinya dia nggak cinta sebelah depan, baru istri kesayangannya sebelah belakang dengan dia. Ya, jadi case-nya waktu itu mereka udah berdamai. Tetapi ternyata kedamaian itu hanya di antara mereka. Ya, hanya di antara mereka, dan keturunannya terus bermusuhan. Ya, tadi dibilang Pak Heri musuh bebuyutan, ya. Benar sekali ya, bukan hanya musuh bebuyutan tapi sampai berbuyut-buyut. Dia sudah jadi buyut, cicit bercicit lagi, semua bertengkar. Ini bermusuhan, boleh dikatakan dendam kesumat, ya, dendam kesumat yang berabad-abad, ya. Next slide. Ya, Edom dalam sejarah
ya bagaimana mereka banyak case-nya ya Israel ini. Tadi yang menceritakan bagaimana mereka dendam ke Sumat. Waktu orang Israel di padang gurun mau lewat permisi sama Edom, mereka nggak kasih lewat, malah diperangi bangsa Israel. Kemudian catatan Mazmur juga ketika Babel menyerang Yerusalem, orang Edom itu kasih semangat. Ya, ini bagian dari permufakatan jahat tadi di Obadjah 7 sampai ayat 7 sampai ayat 9. Ya, mereka memberikan semangat kepada bangsa Babel. Orang Edom bilang, runtuhkan sampai ke dasarnya. Artinya mereka begitu bencinya sampai ketika Yerusalem diserang oleh bangsa lain, mereka kasih support. Mereka jadi cheerleaders-nya. Ya, bahkan mereka berharap sampai ke dasarnya, artinya emang sampai di bumi hanuskan, diluluh lantakkan. Itu yang menjadi harapan dari orang-orang Edom terhadap bangsa Israel. Ya, memang betapa mereka begitu mendendamnya, ya, dari buyut sampai ke cicit, dari cicit-cicitnya sampai jadi buyut lagi, sampai punya cicit lagi, masih benci sama orang Israel. Ya, dari kitab Taurat sampai ke kitab nabi-nabi. Ya, ada berbagai kasus. Tadi Ko Jemi juga sempat singgung ya, bagaimana mereka juga bersekutu dengan Amon dan Moab ya untuk menyerang Israel. Itulah di bagian di ayat 7 sampai ayat 9 bagaimana Edom bergabung dengan bangsa-bangsa untuk menyerang Israel. Ya. Next slide. Ya, kalau di ayat yang kita baca tadi bagaimana dosa bangsa Edom dimulai dengan keangkuhan. Ya, ini memang cikal bakal kejatuhan manusia, ya, malaikat yang jatuh juga karena angkuh. Manusia pertama juga jatuh dalam dosa, awalnya juga karena angkuh, ya, tidak taat. Kenapa? Karena ingin sama seperti Allah. Itu juga keangkuhan. Dan Edom kalau saya renung-renungkan ya, mungkin karena mereka keturunan dari Esau, pemburu, maka biasa hidup di alam. Maka biasa hidup keras. Jadi mereka punya ketangguhan, mereka punya kehebatan tersendiri, ya, dan mereka mengembangkan kemampuan tinggal di ketinggian, di bukit-bukit batu. Mereka bikin tempat tinggal di tempat itu. Ya, benar sekali tadi George juga menganalisa, bahkan meresearch dengan sangat mendalam ya, bagaimana benteng perlindungan yang paling aman ya benteng alami itu di bukit batu, apalagi kalau dari sisi bukit yang lainnya atau dari sisi gunung yang lain tidak bisa dipanjat. Wah, itu udah paling aman. Sudah paling aman, susah untuk diserang ya, kecuali sekarang lah ada helikopter, ada rudal dan lain sebagainya ya. Kalau zaman itu wah, susah diserang kalau seperti itu. Nah, itu membuat kalau sekadar bangga masih oke, tapi mereka sudah sampai kepada levelnya sombong. Ya, di sini ayat Obadjah sudah menyatakan dengan kata yang begitu jelas, keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Ya, keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Nah, itu yang pertama. Lalu Tuhan menantang mereka bahwa kalaupun dia akan membuat sarang di bintang juga akan diturunkan oleh Tuhan. Ya, kemudian di ayat 7 sampai ayat 9 dikatakan mereka bersekutu dalam permufakatan jahat. Ya, ini hukuman Tuhan bahwa sebagaimana mereka bersekutu bersama bangsa lain, bermufakat untuk menyerang Israel, nanti bangsa-bangsa yang menjadi sahabat mereka akan berbalik menyerang mereka. Ya, di dalam sejarah memang terjadi juga, setidaknya bangsa Babel itu tahun 582 Masehi, kalau misalkan ini penyerangan kepada Yerusalem ini ketika bangsa Babel yang menyerang Israel tahun 587 sebelum Masehi, maka kalau memang itu karena ada banyak penyerangan tadi kan, ada banyak penyerangan ke Yerusalem. Kalau ini bangsa Babel yang menyerang, maka hanya selisih 5 tahun kemudian bangsa Babel yang bermufakat bersama dengan Edom menyerang bangsa Israel, 5 tahun ke depannya akhirnya bangsa Babel yang menghancurkan Edom. Ya. Kemudian
di ayat 11 sampai ayat 14 di sini dipaparkan bagaimana orang Edom menjarah Yerusalem. Ya, menjarah Yerusalem. Jadi di sini ada banyak kata yang dipakai, diksi yang dipakai, memandang rendah, bersukacita atas kebinasaan Israel, kemudian membual pada hari kesusahan Israel, lalu masuk ke pintu gerbang Israel pada hari sialnya, yang memandang ringan malapetaka, dan sebagainya. Jadi mereka bukan hanya senang tadi, bangsa Babel, ya kalau salah satu tafsiran bilangnya bangsa Babel menyerang Israel, mereka bukan hanya senang, ya. Pertama melihat dari jauh, mereka bersenang-senang, bahkan menari-nari di atas penderitaan Israel, dan bahkan akhirnya mereka bergabung. Ya mungkin kalau face to face 1 lawan 1 belum tentu menang, ya, tapi mumpung ada bangsa besar yang sedang menyerang Israel, mereka bergabung di dalamnya dan bahkan ikut menjarah, dan orang-orang Israel juga dibunuh sama mereka, yang mau menyelamatkan diri juga dibunuh. Jadi ini dipandang sangat jahat oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang berjanji di ayat next slide, di ayat 10 dan ayat 15, Tuhan sendiri yang berjanji akan memunahkan, akan memusnahkan bangsa Edom. Ya, slide berikutnya. Ya, Tuhan akhirnya menyatakan hukumannya atas kejahatan Edom terhadap Israel, dan mereka dilenyapkan. Ya, di Nehemia juga disebutkan, sebagaimana Yerusalem menjadi senyap, begitu juga akan dilakukan terhadap Edom. Ya, di Obadja, di Nehemia juga dijelaskan. Dan memang sampai saat ini juga di sejarah, tadi George juga sudah singgung, bagaimana bangsa Edom itu tidak ada lagi, ya, walaupun ada ahli-ahli sekuler istilahnya yang juga menduga-duga jangan-jangan memang nggak pernah ada. Ya, tapi saya yakin Edom itu tersebar di banyak sekali bagian Alkitab. Maka secara literatur kesusastraan maka sangat aneh kalau kita bilang tidak pernah ada. Ya, karena di banyak hal lain yang sudah terbukti bahwa itu secara sejarah terbukti ada. Dan saya yakin kalau sering kali disebut di banyak kitab, maka itu tentunya ada. Ya, kok nggak ada buktinya? Belum ketemu aja. Ya, nanti pada waktunya akan ketemu. Dan kalaupun nggak ketemu, nggak masalah. Ya, saya yakin itu memang ada. Karena memang dicatat bahkan di banyak tempat. Dicatat oleh Alkitab. Ya, berikutnya dikatakan bagaimana sekutu berubah menjadi seteru di slide berikutnya. Ya, sekutu berubah menjadi seteru. Salah satu penafsir mengatakan tahun 582 sebelum Masehi, yaitu 5 tahun setelah bangsa Babel menyerang Yerusalem. Ya, ini salah satu scene yang terjadi, ya, bagaimana bangsa Babel akhirnya menyerang Edom dan menghancurkan mereka. Dan juga penafsir ada yang mengatakan bahwa sehingga Nebukadnezar juga dipakai menjadi alat Tuhan. Ya, baik itu juga untuk menghukum Israel maupun untuk menghancurkan Edom. Tetapi untuk Israel, orang-orang yang bertahan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang bertobat akan diselamatkan. Ya, sementara yang Edom itu dimusnahkan. Ya, di Maleaki juga kita sudah baca kalimat yang bikin kita bingung juga, ya, bahwa Tuhan mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ya, itu lebih terang-terangan lagi ngomongnya, ya. Kan kita bingung, kok Tuhan pilih kasih banget sih? Ya, seperti itu. Ya, jadi sampai kepada pertanyaan Ko Jemi tadi memang menarik. Ya, kalau mau menjawab secara detail, saya juga belum sampai di sana, tapi sepemahaman saya, sepemikir yang saya pikirkan bahwa itu adalah satu pasti kedaulatan Allah. Yang kedua, Tuhan ingin memberikan contoh, sampel. Nggak mesti semua itu dimusnahkan. Ya, ada yang dijewer, ada yang kena hukuman mati.
Ya, misalnya Ananias dan Safira, yang bohong itu banyak, tukang bohong banyak. Ya, apalagi sekarang, mungkin banyakkan yang tukang bohong daripada yang jujur. Tapi kok nggak mati, ya Ananias dan Safira jadi sampel bahwa Tuhan kalau mau bisa langsung hukuman mati. Jangankan orang, bangsa pun bisa hukuman musnah, ya hukuman mati, sehingga dipunahkan dari kolong langit ini. Hanya sampel, itu menjadi peringatan. Ya, jadi karena kalau musnah semua, lama-lama habis. Ya, lama-lama habis karena semua manusia berdosa, dan banyak sekali bangsa yang benci sama Israel, bukan hanya Edom. Ya, bukan hanya Edom. Tetapi Edom ini saya yakin juga dipilih Tuhan karena apa? Ini titik kulminasi. Mereka tuh udah berabad-abad. Padahal mereka seharusnya yang paling akrab. Bukan sekedar kakak adik, Pak Heri bilang, saudara kembar. Saudara kembar itu seharusnya yang paling kompak. Ya tentu tidak ada kembar yang benar-benar identik, walaupun kembar Siam. Tetapi seharusnya kembar itu yang paling punya perasaan yang mirip, yang harus paling saling dukung. Tetapi ternyata walaupun di Kejadian 3:3 dikatakan udah berdamai, ternyata keturunannya terus-menerus. Dan ini patut diduga ini kebenciannya diajarkan kepada anaknya. Pokoknya kalau yang itu ya, paling jahat dulu, kakek buyutmu itu dulu dicuri hak kesulungannya. Ya masa orang lapar bukannya dikasih makan aja, harus dijual dulu hak kesulungannya. Kita bisa menduga seperti itu. Kok sampai kebenciannya itu berabad-abad. Padahal saudara sekandung, satu bapak, satu mama, dan kembar. Ya, saya melihat, menafsir lah ya, itu titik kulminasi bahwa kebencian yang terus dipupuk, dendam turun-temurun, dan diajarkan keturunannya untuk membenci. Diajarkan keturunannya untuk membenci Israel. Dan berkali-kali bentrok sama Israel, dan berkali-kali juga bermufakat, berkonspirasi dengan bangsa lain untuk menyerang Israel. Maka Tuhan murka karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, ya tentu bukan karena kebaikannya, karena Tuhan yang berdaulat, Tuhan mau pilih Israel. Ya maka sebagai sampel Tuhan musnahkan. Dan bangsa Edomlah yang quote-unquote terpilih untuk musnah. Ya, sebagai peringatan keras bahwa kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup untuk menghancurkan suatu bangsa sampai tidak ada lagi di kolong langit ini. Ya, kalau nggak dicatat Alkitab mungkin nggak ada yang tahu ada bangsa namanya Edom. Ya, karena ada nama Edom di Alkitab, maka ahli-ahli cari. Ya, ahli-ahli cari tentang Edom ini. Ya, next. Ya, Edom sebagai perwakilan umat manusia yang cenderung sombong, serakah, menari di atas penderitaan orang lain, bahkan menambah penderitaan orang lain. Ya, dalam huruf Ibrani ini seperti ada karena kata Edom dan manusia itu hurufnya sama, karena huruf Ibrani itu pakai konsonan semua. Pakai konsonan semua. Edom itu hurufnya alef, dalet, dan mem. Ya, A itu kan kalau di depan itu harus belajar bahasa Ibrani ini. Jadi manusia itu kan bahasa Ibraninya Adam. Jadi Adam dengan Edom itu hurufnya A, D, dan M. Hanya nanti ada tanda-tanda kecil-kecil kayak huruf Arab, ada titik lah, ada seperti apa gitu. Itu vokalnya. Itu vokalnya. Sama seperti Yahweh, Yehowa, itu kan YHWH. Nah, Edom dan manusia itu huruf Ibraninya sama. Ya, hanya vokalnya aja yang membedakan. Nah, jadi di sini Edom seperti gambaran untuk umat manusia secara umum. Jadi dari contoh yang spesifik, ini menjadi satu gambaran yang umum akan umat manusia. Akan manusia secara keseluruhan yang punya kecenderungan untuk sombong. Tadi kata serakah juga sudah disinggung oleh George. Dan mereka menari di atas penderitaan orang lain. Nah, ini bahasa khas orang Indonesia ya. Menari-nari di atas penderitaan orang lain. Saudaranya susah, dia tepuk tangan. Malah ayo semangat, hancurkan sampai ke dasar-dasarnya.
Bahkan akhirnya mereka ikut terlibat, ikut menjara, ikut membunuh, dan lain sebagainya. Ya, ini menjadi satu pembelajaran yang baik. Ya, bagaimana Edom itu menjadi gambaran umat manusia secara keseluruhan. Walaupun istilahnya mereka yang akhirnya dipunahkan. Tetapi sebenarnya Edom itu, sifat seperti Edom ada di semua bangsa. Nah, ini menjadi pembelajaran yang sangat baik. Ya. Lanjut. Ini sudah slide terakhir. Ya, pelajaran bagi kita, ya tentu akhirnya bukan hanya data, tapi bagaimana dengan kita. Ya, itu yang lebih penting lagi, aplikasinya. Jauhkan kesombongan. Ya, seperti bangsa Edom yang begitu bagus, mereka bisa bangun tempat kubu perlindungan di bukit batu, tempat yang tinggi, sehingga orang dari jauh datang dia udah bisa pantau. Ya, dengan kemampuan mereka, maka cenderung membawa kepada kebanggaan, dan dari kebanggaan cenderung menarik kepada kesombongan. Nah, ini juga menjadi satu warning bagi kita. Ya, biasanya orang semakin cerdas, orang semakin kaya, orang semakin berkuasa orang, maka potensi sombongnya semakin tinggi. Ya, potensi sombongnya semakin tinggi. Ya, ini menjadi pembelajaran agar kita tetap rendah hati bagaimanapun keadaan kita. Ya, sepintar apapun, sekaya apapun, seberkuasa apapun, kita harus keep humble, harus tetap rendah hati. Dan jangan serakah, cukupkan diri pada apa yang ada pada kita. Ya, banyak orang akhirnya menjadi budak dari keserakahannya, akhirnya orang yang tadinya tidak berdosa jadi berdosa, karena dia sudah dikuasai oleh keinginannya. Ya, bukan hanya ingin bertambah dengan cara yang benar, kalau bisa ngambil punya orang lain, kenapa enggak? Yang penting saya bertambah terus. Ya, kemudian tentu jangan membunuh. Ya, mereka ikut membunuh orang Israel, dan kadang bahasa sekarang membunuh bisa pakai tangan orang lain. Ya, bisa pakai tangan anak buah, bilang tembak, tembak. Ya, seolah-olah kita tidak membunuh, tapi kita otaknya. Ya, ada orang yang membunuh langsung, ada yang membunuh pakai orang lain, ada yang membunuh character assassination. Ya, tanpa sadar kita sedang membunuh karakter orang sampai orang itu menjadi luka. Ya, karena perbuatan kita yang membunuh karakternya. Kemudian jangan menari di atas penderitaan orang lain, apalagi menambah. Nah, kecenderungan, apalagi kalau saya lihat netizen Indonesia ini ya, kalau senang, senangnya berlebihan. Kalau benci, bencinya berlebihan. Ya, jadi kalau suka itu dipuja-pujanya sampai kelebihan. Tapi begitu orang yang dipuja itu jatuh, dihujatnya juga luar biasa. Ya, maka kalau tadi juga udah disinggung sebenarnya ya, paling tidak jangan menambahi penderitaan orang lain. Itu. Kalau nggak bisa bantu, paling nggak jangan ditambahin. Nah, ini bangsa Edom menambahi. Mereka bukan hanya senang, tapi ikut berpartisipasi di dalam penderitaan bangsa Israel. Karena itu, punahnya bangsa Edom dari muka bumi ini harus menjadi pembelajaran. Kita belajarlah dari sejarah, perbaiki apa yang salah. Ya, kadang hubungan yang dekat itu malah lebih panas. Ya, memang seringkali begitu. Ya, seringkali keributan antar klien lebih sederhana daripada keributan saudara kandung. Ya, hubungan pertentangan antara perusahaan bisa jadi lebih sederhana daripada keributan suami istri. Ya, seperti bangsa Indonesia paling panas dengan Malaysia. Kalau sama Singapura nggak seberapa. Ya, tapi kalau sama Malaysia, padahal dibilang saudara Melayu, ya, sama-sama satu rumpun. Tapi panas ya, panas dingin gitu ya. Daripada Indonesia sama Australia lah misalnya, yang beda ras. Nggak seberapa. Tapi kalau dengan Malaysia lebih panas. Ya saya bayangkan gitu, tapi itu nggak seberapa juga. Ya, Edom dengan Israel ini lebih mengerikan. Ya. Dan jangan mendendam. Ini yang terakhir. Udah, kita jangan mendendam, apalagi kalau kita turunkan lagi ke anak-anak kita, ke generasi berikutnya, sampai ke berikutnya lagi, waduh. Ya,
kita aja dibilang jangan dendam, apalagi ngajarin ke anak-anak kita. Pokoknya kalau sama anaknya si itu jangan temenan. Ya, padahal yang musuhan orang tuanya, anaknya diajarin juga untuk musuhan. Waduh, itu paling lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi. Nah, kita melalui Obaja ini pasal 1 ayat 1 sampai 16 kita diajarkan jangan mendendam, putuskan itu, putuskan. Bahkan relasi yang sudah terputus harus dibangun lagi jembatannya. Harus dibangun lagi, perbaiki apa yang salah. Ya tentu tidak ada yang sempurna. Yang penting bagaimana kita memperbaikinya dan menjaga. Ya, jangan sampai dendam, karena mendendam itu merugikan diri sendiri, ya, dan juga merusak relasi. Ya, itu mungkin yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Apakah ada lagi pertanyaan? Apakah cukup menjawab tadi, Ko Jemi? Ya, mungkin belum puas jawaban saya, tapi itulah yang bisa saya jawab. Ya, titik kulminasi karena dendam Edom itu udah kebangetan. Ya, jahat kepada saudara kembarnya sendiri. Ya, udah terlalu parah. Ya, sudah terlalu parah, dan itu menjadi sampel. Menjadi sampel untuk menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia, ya, bahwa kalau Tuhan mau, Tuhan bisa punahkan suatu bangsa. Karena itu Tuhan memanggil untuk bertobat. Nah, Tuhan akan mengadakan pembalasan. Tadi ada kata hari Tuhan, ya, ayat 15 atau 16, hari Tuhan. Tentu hari Tuhan itu ada dua, ya, hari Tuhan memang hari penghakiman terakhir, tetapi ada juga hari penghakiman di dunia. Maka hari Tuhan itu mirip kayak keselamatan, already but not yet. Ya, sudah tapi belum. Yang finalnya nanti di hari Tuhan, di hari kiamat. Tetapi bangsa Edom sudah mengalami penghukuman Tuhan di dunia ini. Termasuk bangsa-bangsa lain. Termasuk bangsa Babel yang menyerang bangsa Israel sudah juga dihancurkan. Ya, sudah juga dihancurkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Gelan. Sangat komprehensif sekali tadi penyampaiannya. Jadi yang kita petik dari apa yang disampaikan oleh Pak Gelan tadi menitik beratkan kepada kejahatannya bangsa Edom itu luar biasa, ya. Jadi sudah antara yang putih dan yang hitam itu kelihatan bahwa yang hitam ini, yaitu kejahatannya ini, yang menjadi gambaran kita semua yang tidak disenangi oleh sikap kita sebagai manusia di mata Tuhan. Nah, sangat menarik yang dijabarkan tadi. Kalau kita lihat memang warisan bangsa Edom itu walaupun bangsa Edom itu sudah punah katakan di dalam Alkitab, tapi kok warisan perilakunya masih ada ya sampai sekarang ini. Tadi juga disampaikan bahwa bangsa kita kurang lebih mirip, ada poin-poin yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Gelan. Kalau kita melihat juga mundur sejarah beberapa dekade yang lalu, waktu zaman Hitler, itu dia bencinya minta ampun kepada bangsa Israel. Kalau kita kaitkan apakah bangsa Arya, yaitu bangsa Hitler, bangsa Bavaria pada waktu itu, apakah dia juga turunannya bangsa Edom? Sampai segitu bencinya. Semua bangsa Yahudi dipunahkan sampai habis, sampai masuk di gas konsentrasi di Auschwitz yang terkenal sekali. Tapi nggak apa-apa. Ini menjadi renungan kita bahwa nanti kita titipkan pada waktu pembicaraan Obaja berikutnya, yaitu kita bicara masalah bangsa Edom, walaupun nanti udah bicaranya sih bangsa Sion nih, apa di Sion, bukan apakah itu menjadi kaitannya juga, kita lihat. Tapi paling tidak itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Pak Gelan atas semuanya digambarkan itu. Saya juga banyak memberikan kesimpulan-kesimpulan dari apa yang sudah digariskan. Juga dari catatan dari teman-teman, juga saya juga melihat dari perspektif yang lain. Jadi memang Obaja ini banyak sekali ya yang kita gali dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi yang kalau saya lihat memang kebobrokannya bangsa Edom itu luar biasa. Dari poin-poinnya tadi jangan sampai kita tiru lah. Aplikasinya seperti itu. Tadi sudah dijabarkan, jangan kesombongan, ya, jangan membunuh, hal-hal yang triki-triki yang sifatnya sangat politis gitu tabiatnya, yang membuat berujung sangat buruk, itu kita hindari. Karena itu menjadi perilaku yang masih sekarang relevannya masih ada. Sampai detik ini pun kita hirup udara yang sekarang ini, di zaman ini, apa yang dijabarkan di dalam bangsa Edom itu masih ada. Jadi itulah menjadi